Shalom sahabat-sahabat, bagi umat-umat Tuhan yang setia di dalam mendengar, mempelajari firman Tuhan ini. Puji syukur karena kita diberikan kesempatan pada saat ini, pada waktu ini untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa bagi memulahkan, meneruskan renungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memimpin. Ampuni segala dosa, kesalahan yang telah kami lakukan. Saat kami datang kepadamu pada waktu ini, kami dapat mengerti dan memahami firman. Terima kasih karena mendengar doa ini, kami sudah berserah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, gereja yang pertama dan yang terbaik. Inilah judul renungan kita. Dan ayat renungan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan juga 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jelas bahwa jemaah yang dibentuk pada hari Pentakosta ialah gereja yang pertama dan terbaik. Orang-orang telah menyertai gereja awal itu melalui baptisan dan telah benar-benar bertobat oleh khotbah dan ajaran para rasul. Kumpulan kecil dari ruang atas yang telah diisi dengan api dari atas telah menyebarkan api yang sama itu kepada hati orang-orang yang mendengar. Pertobatan ialah seperti gam dan juga kehidupan yang mengikat umat Kristen percaya bersama-sama, dan pertobatan adalah lebih daripada setakat memahami satu set kepercayaan atau membasahkan diri dalam air baptisan. Kelahiran baru mengubah hidup, hati dan kehidupan. Kelahiran baru menjadi Kristus yang pertama dan yang terbaik dalam semua hal, dan inilah yang mengikat para anggota gereja yang pelbagai bersama dapat bersatu. Pada penghujung Kisah Para Rasul, Alkitab memberikan kita satu penerangan yang sangat baik tentang bagaimana anggota-anggota gereja yang telah bertobat hidup pada zaman dahulu. Mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan gereja. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Sangat jelas kelihatan hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama mereka merupakan keutamaan hidup mereka, dan semua yang lain berputar di sekeliling realiti kehidupan itu. Sahabat-sahabat, setelah satu senarai panjang aktiviti kebaktian dan persekutuan gereja, gambaran tentang kehidupan orang diakhiri dengan sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Maksudnya, sama seperti di ruang atas telah memulahkan gerakan itu, hasil yang pasti daripada persekutuan yang erat dengan Tuhan dan community bersama ialah kejayaan yang besar dan memenuhi amanat agung untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Jika kita mahu memenuhi misi Kristus ini, hari ini kita harus mula-mula sekali pergi dekat kepada Tuhan dan di antara satu sama lain. Kemudian api Pentakosta pasti akan datang dan mengurapi kita dengan cara baru untuk misi bersepadu kepada semua orang. Renungan yang sangat baik. Kita hanya diberitahu pada saat ini bahwa para rasul, murid-murid Yesus, mereka benar-benar bertekun menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Apa yang mereka buat? Mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka berserah. Jadi pada saat ini kita juga yang berada di tempat kita saat ini, di dalam kelompok penginjilan kita,
tidak kira siapapun kamu. Ingat saudara-saudara, paling penting berkumpul, berdoa bersama-sama, berserah kepada Tuhan sama-sama untuk meminta kebijaksanaan daripada Tuhan agar kita juga dapat memperlihatkan bagaimana tabiat gereja permula dan juga yang terbaik itu pada saat ini. Saudara-saudara, jika belum kita melakukan hal itu, belum datang dan juga berserah kepada Tuhan, mari agar kita dapat memperlihatkan gereja yang pertama dan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bahwa Engkau mengajar kepada kami sama seperti apa yang dilakukan para rasul, sehingga mereka dapat berani menyampaikan firman Tuhan ke seluruh dunia. Kami juga ingin lakukan hal yang sama, berserah, berdoa, berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih karena mendengar doa kami ini, menyertai kami hari ini. Dalam nama Yesus, amin.